Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman Libra. Nah teman-teman Libra, kali ini kita bakal melakukan yang namanya general reading ya teman-teman Libra. Nah namun pada readingan kali ini kita akan lebih fokus ke si dianya. Kita bakal full lihat tentang kondisinya dia seperti apa. Nah bagi teman-teman yang kepo tentang seseorang yang kamu pikirkan terkoneksi dengan kamu pengen tahu nih dia seperti apa sih sekarang kondisinya, bisa dicek video ini ya teman-teman. Yang kepo, yang nggak kepo mungkin kamu bisa cari video lain ya teman-teman. Oke teman-teman Libra, check it out. Oke teman-teman Libra, aku bakal menggunakan Lenormand kartu ini, yang dimana kita bakal melihat ya kondisi perasaannya dia seperti apa, past, present, future, dan kedepannya. Nah teman-teman, sebelumnya aku harus ingatkan bahwa ini merupakan general reading. Energinya bisa terbolak-balik, bahkan tidak sesuai sama kamu. Jadi kamu jadilah penonton yang bijak dan sesuaikan ya teman-teman. Oke Libra, langsung saja kita mulai. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu Libra, sebentar. Oke teman-teman Libra, langsung saja kita lihat kondisi si dianya ya. Langsung kita buka 7 tebaran kartu, karena bakal full kita reading tentang si dia ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oke, aku tebarkan dulu. Wah, kebalik ya. Nanti aku sesuaikan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu. Oke teman-teman Libra sekalian, di sini sudah aku sesuaikan kartunya kalian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman Libra, bagi yang kepo dengan si dia saat ini perasaannya gimana, langsung kita bacakan. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu Libra, mantan kamu kah, pacar kamu kah, gebetan kamu kah, siapapun. Mari kita lihat kondisi dia. Kita pakai past, present, and future, di masa lampau atau di masa sebelumnya. Kita lihat kondisinya dia di masa lampau itu ada kejadian seperti apa sih? Past. Di kartu past di sini ada The Tower. Kartu The Tower mengindikasikan tentang yang namanya isolasi, yang nama perasaan bahwa di sini kamu bisa lihat ya, ini ada kartu tower tinggi sendiri menjulang, yang dimana mungkin seseorang yang di dalamnya entahkah dia merasa terperangkap, dia merasa sendiri, dia merasa sepi, dia merasa ini ya, merasa apa juga ya, ada perasaan yang dia merefleksi diri karena di dalam itu dia udah nggak tahu, bingung ngapain, ada perasaan refleksi diri begitu ya teman-teman. Nah Libra, kalau aku gambarkan ini seseorang yang terkoneksi dengan kamu, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin dulunya dia itu menutup diri. Dulunya itu dia sangat mengisolasi diri dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin berbau percintaan atau apapun lah itu. Intinya kamu terkoneksi dengan seseorang yang aku bisa bilang dia adalah tipikal orang yang tertutup. Kalau dia kita baca ciri-ciri orang. Nah terus aku bisa bilang perasaannya di masa lalu tuh dia merasa sepi, dia merasa sendiri. Kartu The Tower juga mengindikasikan yang namanya ini ya, perasaan yang mungkin dia harus mundur ke belakang dan merefleksikan dirinya. Aku bisa bilang Libra, mungkin kamu terkoneksi dengan orang yang entahkah habis putus, habis patah hati mungkin sebagian ya, atau di sini memang dia adalah tipikal orang yang baru saja selesai dari sebuah konflik, sebuah permasalahan, terjadi renungan diri yang dimana mungkin sedikit sulit untuk dia keluar dari fase tersebut, seperti itu ya teman-teman. Yang dimana sebenarnya mereka sepi nih, di dalam indikasi The Tower ada perasaan sepi, ada perasaan sendiri. Namun ya bagaimana gitu ya teman-teman. Nih, dia di masa lampau. Oke, kita lihat presentnya si dia atau sekarang saat ini perasaannya seperti apa sih. Nah perasaannya saat ini aku bisa bilang ada indikasi kartu birds, dimana kartu birds mengindikasikan sebentar Libra. Oke, kita lanjutkan, maaf ya teman-teman. Di sini ada indikasi kartu the birds teman-teman, atau burung, yang dimana kalau kita gambarkan perasaan dia saat ini atau emosi dia saat ini, kondisi dia saat ini, ada indikasi kartu bahwa mengatakan bahwa perasaan hati dia saat ini adalah seperti the birds, yang dimana kartu burung ini mengindikasikan tentang kartu komunikasi, kartu romansa, dan kartu kebebasan. Maksudnya apa? Teman-teman Libra, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini mungkin ada perasaan dia mulai membuka hati, dia mulai menyembuhkan diri. Yang awalnya dia itu mengisolasi diri gitu ya teman-teman, mungkin saat ini perasaannya lebih membuka hati, entahkah dia telah menemukan orang yang tepat. Kalau kita indikasikan seseorang itu adalah kamu, aku bisa bilang mungkin dia dan kamu di sini sedang ada yang namanya komunikasi, yang dimana dia merasa bahagia nih sama kamu, dimana dia merasa oh aku nih sedang bahagianya. Mungkin ada indikasi kalian baru PDKT atau
si dianya kalau ini mantan kamu, entah energi orang baru ya teman-teman, ada perasaan yang saat ini dia merasa happy, merasa enjoy, merasa seperti bahagia gitu. Ada indikasi komunikasi, bahkan ada indikasi romansa, seperti itu ya teman-teman. Nah, namun kartu The Bird juga bisa mengindikasikan tentang yang namanya gosip atau apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan halayak ramai gitu ya teman-teman. Nah, aku bisa bilang kalau dia digambarkan sebagai tipikal orang, sebentar teman-teman. Oke. Kalau kita menggambarkan ini tentang seseorang gitu teman-teman, aku bisa bilang dia adalah tipikal orang yang ini ya, sering digosipin, entah karena ini ya, karena dia populer atau apa. Mungkin kamu terkoneksi dengan orang yang sering digosipin banyak orang, halayak ramai, yang dimana mungkin itu tadi ya, entah dia populer atau apa gitu di halayak umum gitu ya teman-teman. Nah, kamu sesuaikan, kamu terkoneksi dengan seseorang yang seperti apa sih Libra gitu. Kalau ini indikasi perasaan dia saat ini, mungkin perasaan dia tuh bagi burung yang terbang sana sini, berkicauan, senang gitu ya teman-teman. Ada kartu The Birds Present. Nah, di sini di near future atau di masa yang akan datang, mungkin tidak lama lagi ya teman-teman, di dalam beberapa waktu, ada kartu near future-nya, ada kartu The Man. Yang dimana kartu Man ini mengindikasikan tentang pria ya teman-teman. Kartu pria mengindikasikan tentang yang namanya maskulinitas, kekuatan, dan suatu pencapaian. Nah, maksudnya apa? Mungkin aku bisa bilang ya Libra, kamu kalau kita gambarkan kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin memang dia tipikal orang yang maskulin, tipikal orang yang laki banget kalau bahasa sekarangnya ya teman-teman. Karena kita bisa lihat nih, entah dia tipikal orang pekerja keras, dia tipikal orang yang punya target, dan aku bisa lihat ada suatu pencapaian dalam beberapa waktu lagi nih gitu teman-teman. Ada suatu pencapaian yang akan tercapai gitu ya teman-teman, dari kondisi si dianya. Yang dimana aku bisa bilang di sini, mungkin Libra kamu juga terkoneksi dengan sebagian orang yang memang dia laki-laki banget. Maksudnya apa? Itu tadi, laki-laki cenderung menggunakan namanya logika teman-teman, jadi kurang perasaan. Nah, misalnya dalam suatu hubungan nih Libra, aku bisa bilang mungkin si dianya itu tipikal yang nggak peka, yang ini ya, yang dikit-dikit pakai logika, nggak pakai perasaan, jadi itu sulit gitu ya teman-teman. Nah, karena dia tipikal pria banget, maskulinitas, energi maskulin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau mungkin entah ini mantan kamu dan dia tidak terkoneksi lagi dengan kamu, mungkin aku bisa bilang di dalam beberapa waktu lagi dia akan mendapatkan sebuah pencapaian yang itu tadilah karena energinya maskulinitas gitu teman-teman. Aku juga bisa bilang kalau ini gambaran seseorang, ada suatu achievement yang bikin dia menjadi confidence, yang bikin dia jadi percaya diri gitu ya teman-teman. Jadi kamu sesuaikan. Oke. Di sini ada kartu Coffin. Sebentar teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada kartu Coffin. Nah, kalau Coffin ini sebenarnya central card teman-teman. Maksudnya ini kartu intinya, ini kartu tengah gitu ya. Dari inti cerita ini sih Coffin ini. Nah, ini kan kartu 3 ini yang di tengah. Nah, aku bisa bilang inti cerita dari si dia ada kartu Coffin. Maksudnya apa? Central card. Central card ini kesimpulan atau intinya banget ya teman-teman. Yang dimana di kartu Coffin ini ada penggambaran tentang suatu energi Coffin. Coffin ini peti mati teman-teman. Mungkin energi Coffin ini menggambarkan tentang suatu akhir, suatu ending gitu ya teman-teman. Suatu transformasi, bahkan suatu kebangkitan seseorang gitu. Nah, kartu Coffin mengindikasikan tentang pentingnya kita tuh memfollow the cycle, atau kita tuh mengikuti alur teman-teman. Kita ikut cerita gitu. Mungkin di sini memang aku bisa bilang ya Libra, entahkah ini jika mantan kamu ya, kita bisa bilang kalau ini kondisi mantan kamu, inti dari cerita mantan kamu adalah dia ngikut alur. Maksudnya apa? Mungkin memang saat ini kalian sedang putus dan akhirnya dia mulai bangkit dari cerita putus tersebut. Ada suatu energi apa ya, ending. Itu misalnya cerita cinta kalian ending. Yang dimana ini kartu Coffin mengindikasikan adanya sebuah awalan baru. Nah, kalau kita gambarkan tentang dia, di sini dia itu putus dari kamu seperti memulai sebuah lembaran, sebuah awalan yang baru. Yang dimana itu membutuhkan dia sebuah ini ya, sebuah kesabaran dan sebuah penantian untuk dia bangkit lagi gitu ya teman-teman. Yang dimana kartu Coffin ini juga mengindikasikan tentang sebuah siklus gitu ya teman-teman. Nah, jika memang kamu mikir kami udah ending kak, ya memang mungkin siklusnya harus end gitu teman-teman. Memang siklus kalian tuh harus putus. Maksudnya apa? Karena mungkin memang tidak ada ini ya, sinkronitas dari kamu, dari semesta. Kamu sama dia mungkin toksik terus, kamu sama dia malah tidak bagus. Akhirnya itu tadi, lebih baik jikalau mungkin kalian
Bisa seperti itu teman-teman. Yang dimana di sini kamu dan dia di saat berpisah ada pelajaran yang bisa kalian ambil, dan kedepannya kalian malah lebih positif gitu ya teman-teman. Yang dimana ada sebuah pelajaran yang membuat kalian masing-masing bangkit gitu dari yang namanya patah hati kah gitu ya teman-teman. Nah kalau ini untuk kondisi seseorang yang belum resmi hubungan juga sama sih sebenarnya. Misalnya ini adalah seseorang yang tanpa hubungan sama kamu, masih cuma deket-deket aja nih, sama mungkin energinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin memang tidak working. Nah kalau ini kalian mungkin dalam suatu hubungan, suatu yang masih pacaran, mungkin di sini ada indikasi kartu mungkin yaitu tadi konflik. Terus konflik baikan memulai lembaran baru, bukan berarti harus putus, namun ini ada sebuah awalan baru yang kalian rasakan satu sama lain, seperti itu ya teman-teman. Nah kalau si dianya itu tadi kita gambarkan kondisi dia ada sebuah awalan baru dari inti cerita dia, karena kita bisa lihat di sini dia orangnya awalnya terpuruk mulai bangkit ya, ada suatu pencapaian seperti itu. Nah kita bacakan lagi kartu bear. Di sini ada kartu energi bear. Jadi kita bisa lihat ini rumusnya kartu energi atau energi yang dia bawa selama perjalanan ini adalah kartu bear atau kartu beruang. Yang dimana kartu beruang nih intinya tentang kekuatan, tentang ini ya, suatu perasaan, suatu energi yang dia merasa oh aku harus kuat nih dalam menjalani siklus ini, kalau aku harus bangkit, kalau aku mau bangkit lagi aku harus kuat, katanya gitu teman-teman. Mungkin ada suatu hal yang bikin dia terpuruk, entahkah kalian putus itu bikin dia terpuruk banget gitu ya teman-teman. Ada indikasi akhirnya dia bilang oh aku harus bangkit, aku harus kuat gitu ya teman-teman. Muncul kartu ini ada indikasi kartu leadership yang dimana dia pun membawa energi ini ya, seorang pemimpin, dimana itu tadi dia kalau digambarkan sebagai sesosok orang, dia ini tipikal orang pemimpin, tipikal orang yang melindungi seperti itu ya teman-teman. Nah kartu beruang ini berbicara tentang yang namanya kekuasaan, power, kekuatan, dan juga determination, yang dimana kalau kita gambarkan dia sebagai sesosok seseorang, aku bisa bilang dia orang yang dominan kah, dia orang yang kalau mau sesuatu harus dicapai kah, seperti itu teman-teman. Dia di sini energi yang dia bawa selama siklus ini, selama dia bangkit itu adalah kuat gitu ya teman-teman. Ada energi dia mau bangkit, ada energi dia di sini oh aku harus mencoba untuk kuat, seperti itu. Nah teman-teman di sini ada kartu the dog, yang dimana kartu the dog ini berindikasikan tentang sebuah harapan atau ketakutannya dia. Nah maksudnya apa? Nah kalau kita bacakan ini sebagai harapan, aku bisa bilang dia harapan kedepannya dia ingin menemukan seseorang yang bisa dia jadikan teman bersandar, yang dimana sebenarnya kita bisa bilang dia juga kesepian, ada perasaan yang dia membutuhkan seseorang, membutuhkan sesosok teman, yang dimana di sini dia perlu orang yang setia kah, dia perlu orang yang apa ya, menjadi sahabat, sama seperti biasanya anjing itu digambarkan sebagai sahabat ya teman-teman. Nah aku bisa bilang harapannya dia itu dia ingin ada seseorang untuk bersandar nih, sepertinya ada perasaan kesepian ternyata dari dirinya. Nah kalau di later future atau di sini kita baca di ini ya, di masa depan yang agak lama lah jangka waktunya, aku bisa bilang akhirnya dia pun bisa menemukan kedamaian dari sebuah siklus cerita yang telah dia lalui. Entahkah mungkin di sini apa ya, misalnya ini titik dari sebuah hubungan gitu, misalnya kamu dalam pacaran, akhirnya kalian juga bisa menemukan dalam sebuah hubungan ini adalah titik damainya, atau kamu mulai mengerti, dia mulai mengerti. Kalau udah jadi mantan, aku bisa bilang di sini kamu pun dan dia menjadi di titik terakhir mencintai, entah kamu mengikhlaskan atau gimana pun gitu ya teman-teman. Nah kita bakal baca card combination Tower dan Birds. Kita langsung aja ya teman-teman. Tower dan Birds di sini ada indikasi aku bisa bilang inspirasi spiritual komunikasi, yang dimana di sini akhirnya dia pun mencoba untuk membangkitkan komunikasi spiritualnya dia, yang dimana itu membuat dia juga bangkit gitu ya teman-teman. Birds dan Man, aku bisa bilang ini apa ya, dia ini adalah itu tadi tipikal orang, tipikal cowok yang mungkin sering digosipin, maksudnya entahkah itu dalam sisi positif atau negatif, sepertinya dia banyak yang melirik gitu ya teman-teman. Kira yang digosipin tentang seorang pria yang nih ya, digosipin seperti itu. Atau juga bisa ini menggambarkan tentang seorang cowok yang dia periang, yang dimana suka ngomong, suka cerita, seperti itu ya teman-teman. Man dan Coffin di sini aku bisa bilang perasaannya dia mungkin kehilangan sesuatu yang bikin dia jadi ini nih, jiwa laki-lakinya tuh jadi tertutup, jadi hampa gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada sebagian dari mereka baru kehilangan, entahkah memang kehilangan pacar atau apapun itu yang membuat jiwa lelakinya tuh terpuruk gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini ada bear dan dog gitu ya teman-teman. Yang dimana coffin dan bear, salah teman-teman, coffin dan bear. Yang dimana aku bisa bilang hal ini membuat dia merasa kehilangan powernya, membuat dia merasa kehilangan jiwa kuatnya itu ya teman-teman. Mungkin memang ada suatu apa ya, suatu kondisi atau suatu peristiwa yang bikin dia terpuruk banget,
yang dimana akhirnya terjadilah Bear dan Dog, akhirnya terjadi nih sebuah ikatan pertemanan baru lagi yang mungkin terjadi sama dia sama orang baru atau sama kamu gitu ya teman-teman. Akhirnya dia pun mulai menemukan sesosok orang yang bisa dibilang teman gitu, yang dimana dia merasa dia kuat nih dengan bersama seseorang ini, seperti itu. Kalau Doc dan Lily aku bisa bilang entahkah ini seseorang yang terkoneksi dengan dia adalah orang lama yang bijak, entahkah itu kamu mantannya kan, atau memang seseorang yang lama lah gitu. Ini memang ada indikasi kartu persahabatan yang bikin dia jadi lebih bangkit, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Libra, sampai di sini saja pembacaan kita. Aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.